Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmatul Husni. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Badan Siber dan Sandi Negara Angkatan 24 tahun 2025. Video ini saya buat sebagai refleksi pembelajaran di pelatihan dasar CPNS, di mana melalui video singkat ini saya ingin berbagi pemahaman saya dengan 3 pokok materi utama, yaitu sikap bela negara, nilai-nilai dasar ASN, serta kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang sikap perilaku bela negara. Nah, bela negara ini sendiri merupakan sikap tindakan yang menjaga kedamaian dan kedaulatan bangsa dengan nilai-nilainya yang mencakupi 4 nilai. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, serta kemampuan dalam membela negara. Nah, sebagai seorang ASN, tentunya saya sangat menyadari bahwa bela negara bukan hanya dilakukan oleh militer, tentara, tetapi saya sebagai seorang ASN dan warga negara Indonesia, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, yaitu melalui sikap ASN yang disiplin, profesionalisme, dan mendedikasikan dirinya dalam bekerja. Nah, dengan tugas saya yang berada di BSSN, saya berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara melalui informasi digital bangsa. Nah, selanjutnya, untuk menjadi ASN yang menjalankan tugasnya dengan baik, kita harus memahami nilai-nilai dasar ASN, di mana nilai dasar-dasar ASN ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Saat ini, nilai-nilai tersebut dirangkum dalam sebuah core values ASN, yaitu berakhlak, di mana core values berakhlak ini memiliki 7 komponen utama, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Maksudnya ialah di mana seorang ASN ini mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini merupakan seorang ASN yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, di mana mereka harus mengerjakan tugas yang diberikan itu secara bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten. Kompeten merupakan seorang ASN yang terus belajar dan meningkatkan kemampuannya, terutama di tengah perubahan teknologi informasi yang berubah sangat cepat dan pesat seperti saat sekarang ini. Yang keempat itu harmonis, di mana seorang ASN ini harus menjaga hubungan kerja yang baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitarnya, termasuk dengan masyarakat. Yang kelima yaitu loyal, di mana seorang ASN ini harus setia kepada bangsa dan negara, mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara sesuai dengan tugas yang diberikannya. Dan yang keenam yaitu adaptif, di mana adaptif ini merupakan sikap seorang ASN, di mana dia harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk dalam perubahan teknologi yang sangat pesat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kolaboratif, di mana kolaboratif ini merupakan nilai seorang ASN yang mampu dan suka bekerja sama dengan lingkungan pekerjaannya. Nah, dari 7 values yang sudah saya jelaskan tersebut, kesimpulannya adalah nilai dasar-dasar ASN tersebut bukan hanya sebatas semboyan atau sebuah nilai yang akan disebut-sebut saja, tetapi menjadi jiwa dan budaya kerja yang harus diterapkan dan dilakukan setiap seorang ASN di lingkungan kerjanya, di mana akan terwujudnya seorang ASN yang profesional, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan zaman. Nah, setelah kita memahami apa saja nilai-nilai dasar dari seorang ASN, maka selanjutnya kita akan mempelajari dan memahami bagaimana kedudukan dan peran strategis dari seorang ASN di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang ASN atau aparatur sipil negara, terutama PNS, memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang bekerja berdasarkan prinsip merit, profesionalisme, dan bebas dari intervensi politik. Nah, kedudukan PNS ini sendiri ditegaskan dalam Undang-Undang ASN bahwa seorang ASN tersebut merupakan seorang warga negara Indonesia yang diangkat secara resmi berdasarkan dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditentukan, di mana peran utama dari PNS ini meliputi 3 peran utama, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu menerjemahkan kebijakan ke pemerintah ke dalam tindakan-tindakan nyata demi kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, melayani publik atau pelayanan publik, di mana memberikan layanan kepada masyarakat dengan profesional, cepat, berkualitas, dan memberikan informasi yang penting kepada masyarakat.
Lalu ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, di mana seorang ASN akan mewujudkan persatuan di tengah keberagaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan etika dalam lingkungan ASN kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu dalam menghadapi era yang serba digital dan teknologi informasi yang semakin pesat, PNS ini dituntut untuk mampu beradaptasi melalui transformasi digital dan literasi digital, di mana transformasi digital ini merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk membuat kerja birokrasinya lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Contohnya itu seperti layanan online, tanda tangan elektronik, pertukaran data yang saat ini dilakukan secara online. Lalu, selain transformasi digital, literasi digital merupakan komponen penting dalam perubahan zaman ke zaman di lingkungan PNS, yaitu literasi digital ini merupakan kemampuan ASN dalam menerapkan teknologi dengan bijak. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah istilah Smart ASN, di mana Smart ASN ini merupakan sebuah kombinasi antara transformasi digital dan literasi digital, di mana seorang ASN akan mengkombinasikan hal tersebut, di mana itu akan menghasilkan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan transformasi digital yang ada. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui pemahaman yang saya dapatkan selama latsar ini. Jika ada kesalahan saya yang kurang dan pemahaman saya yang kurang, mohon dimaafkan. Selanjutnya, dengan pemahaman yang saya pakai ini, saya akan berusaha menjadi seorang ASN yang bertanggung jawab, berintegritas, dan tentunya selalu mengamalkan core values ASN, yaitu berakhlak, dan tentunya juga menerapkan sikap bela negara di lingkungan kerja saya dan di lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.